Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد. Hadirin jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Pada subuh hari ini Allah masih beri kita nikmat yang begitu besar sehingga Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia ini untuk sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita semua insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Hadirin jamaah sekalian, kita melanjutkan pembahasan sirah nabawiyah yang kita ambil dari kitab Ar-Rahiqul Makhtum, karangan Asy-Syaikh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu taala. Di pertemuan yang sebelumnya kita telah membahas bagaimana kegundahan dan kegagalan orang-orang Quraisy untuk menghentikan dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Percobaan mereka untuk menghentikan dakwah tidak mendapatkan respon apapun atau tidak berhasil sedikit pun. Abu Jahal ingin menyelesaikan hal ini dengan membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara apa? Ketika Rasulullah sholat sujud akan dilempar pakai batu yang besar. Dan Abu Jahal sudah serius untuk melakukan itu. Sudah serius. Dan Abu Jahal mengatakan kalau nanti Bani Hashim akan menangkap dia karena membunuh Rasulullah, maksudnya akan dikisos oleh Bani Hashim, maka orang-orang kafir Quraisy telah siap untuk membackup Abu Jahal. Tapi hadirin jamaah sekalian, ketika Abu Jahal sudah siap untuk melempar, Rasulullah sujud, sudah siap untuk melempar dengan batu, tiba-tiba Abu Jahal melihat ada onta yang besar, taringnya panjang, badannya gede, pengen menghantam Abu Jahal. Jadi waktu mau lempar gini, tiba-tiba dia melihat ada onta yang besar sekali. Maka Abu Jahal ketakutan, balik lagi. Ditanya, kenapa Abu Jahal kau gak lakukan? Dia kata, aku lihat ontak besar benar, taringnya panjang, badannya besar, yang sudah siap untuk menerkam aku. Kata Abu Jahal. Padahal orang lain gak ada yang lihat, cuma Abu Jahal yang lihat. Waktu hal ini disampaikan kepada baginda Rasulullah SAW, kata Rasulullah, dzalika Jibril, itu adalah malaikat Jibril alaihissalam. Laudana la'afadah. Kalau dia mendekat kepada Rasulullah, maka pasti akan diterkam oleh malaikat Jibril yang menyamar jadi onta. Banyak usaha-usaha lain untuk menghentikan dakwah Rasulullah SAW. Nadr ibn Harith, tokoh Quraisy. Nadr ibn Harith, tokoh intelek. Kalau Abu Jahal itu cuma ini aja bang, ya otot lah, main
main otot gitu ya kalau Abu Jahal. Kalau Nadr bin Harith ini main otak, dia tokoh intelektual di kalangan Quraisy, orang pintar karena dia suka melakukan perjalanan ke Syam, ke Persia, ya bercerita agar mengetahui cerita-cerita zaman-zaman dulu, dongeng-dongeng orang-orang Persia tentang Rustum, tentang panglima-panglima mereka. Maka kalau Nabi SAW ceramah, kalau Nabi SAW berdakwah, itu biasanya siapa? Nadr bin Harith ini selalu di samping Rasulullah. Kemudian dia berkata, ya, kalian daripada dengerin cerita dongeng Muhammad, mendingan cerita-cerita saya saja. Nah, dia cerita tentang raja-raja Persia, cerita tentang raja-raja Romawi. Ini Nadr bin Harith. Dia punya hubungan yang baik dengan orang-orang di luar Jazirah Arab. Maka dia berbangga diri, dia menganggap dia lebih hebat. Maka dia melihat kalau Rasulullah ini nanti muncul, Rasulullah bakal lebih hebat dari dia. Maka dia nggak mau Rasulullah lebih hebat daripada dia. Nadr bin Harith, tokoh intelek. Di kalangan kaum muslimin ada juga tokoh intelek di kalangan sahabat di Mekah ketika itu. Tahu nggak siapa? Orang intelek di antara sahabat. Umar bin Khattab. Kita kadang dengar Umar itu cuma jagoannya doang. Benar nggak Pak? Kalau cerita tentang Umar yang terbersih di kita, jagoan, badannya gede, untuk ahli bulan, preman gitu ya. Padahal Umar itu orang intelek. Umar itu orang intelek. Orang belum bisa baca, dia sudah bisa baca. Dia bisa baca di zaman itu tuh luar biasa Pak, jarang orang di zaman jahiliyah ya. Mereka ini bangsa ummi, bangsa yang memang tidak biasa membaca. Mereka adalah bangsa yang menghafal, bukan yang membaca. Jarang sekali orang bisa baca di zaman itu. Umar kecuali setelah Islam. Kalau setelah Islam, ya diperintahkan Rasulullah, Iqra, baca, maka mereka belajar baca. Tapi sebelum Islam jarang yang bisa baca. Yang bisa baca itu Umar. Umar itu dari sebelum Islam dia bisa baca. Umar itu intelek orangnya, cerdas Pak. Umar bin Khattab. Oh, luar biasa kalau kita lihat nanti khususnya di zaman kekhilafan Umar itu banyak inovasi Umar lah di dalam pemerintahan. Itu banyak sekali inovasi Umar. Adanya Baitul Mal, adanya kantor-kantor. Banyak sekali inovasi Umar dalam mengatur pemerintahan. Makanya ada satu kitab khusus yang membahas hal ini. Judulnya Abqariyatu Umar, kejeniusan Umar. Umar itu terkenal orang yang cerdas. Kita kan suka kalau dengar Umar itu cuma satu segi saja. Kita dengar Umar itu cuma apa? Jagoan, gitu ya. Ada Umar bin Khattab juga orang yang intelek di kalangan sahabat. Nah kalau di kalangan kafir Quraisy namanya Nadr bin Harith. Ini tokoh inteleknya. Dia suka melakukan perjalanan dan berhubungan dengan orang-orang luar. Untuk menghentikan Rasul banyak cara. Salah satunya dia datangin ahli kitab, ya orang-orang Yahudi di mana? Yathrib. Dia datangin orang-orang Yahudi di Yathrib bertanya, ini ada di tempat kami ada seorang mengaku Nabi Muhammad, namanya Muhammad. Gimana cara saya menyelesaikan Nabi ini? Dikasih tahu, tanya terhadap dia tentang 3 hal. Ya, tentang apa? Tanya tentang beberapa pemuda yang melarikan diri. Kemudian tentang seorang raja yang menguasai ujung timur dan ujung barat. Kemudian tanya dia tentang roh. Tanya dia tentang apa? Roh. Maka Allah jawab pertanyaan itu. Yang pertama dalam surat Al-Kahfi. Yang pertama tentang Ashabul Kahfi, beberapa orang pemuda yang melarikan diri untuk menyelamatkan iman mereka, yang tidur di gua selama 350 tahun ya, saya 350 tahun. Tidur dalam 300 berapa? 9 tahun. 309 tahun tidur dalam gua. Ashabul Kahfi. Kisah yang luar biasa. Kemudian tentang raja yang berkuasa ujung timur dan ujung barat, ada namanya seorang raja namanya Zulkarnain. Zulkarnain ini bahasa kiasan, bukan nama aslinya. Siapa nama aslinya?
Banyak perbedaan pendapat di antara para ahli sejarah dan para ulama. Dzulqarnain artinya yang mempunyai dua tanduk. Artinya apa? Dia menguasai timur dan barat. Maksudnya gitu. Ini bahasa kiasan Dzulqarnain. Bukan nama aslinya Dzulqarnain, bukan. Maksudnya Dzulqarnain yang memiliki dua tanduk. Artinya yang menguasai timur dan barat. Hanya kita bahas ya, pernah ada 4 raja yang pernah berkuasa seluruh dunia. Cuma 4 raja ini Pak, gak ada yang lain Pak pernah berkuasa Pak. Cuma 4 orang ini yang pernah berkuasa. Ya, Sulaiman, ya, 2 muslim, 2 kafir. Ya, yang berkuasa seluruh dunia, yaitu 2 muslim, 2 kafir. Kalau sekarang kan kita menguasai cuma sebagian aja. Presiden Prabowo menguasainya seluruh dunia Pak. Nah, Indonesia doang. Itu pun berbatas waktu beneran. Ya, 5 tahun, 10 tahun selesai. Dulu dipuji-puji kita selesai 10 tahun, malah ada aja. Kayak kemarin ya, 10 tahun, wah sekarang dicari-cari itu kesalahannya. Ya, berbatas waktu dan juga sedikit sementara. Siapa namanya? Presiden Amerika apa? Donald Trump. Ya, menguasai seluruh dunia kan? Enggak, Amerika doang yang menguasai, ya kan? Ya. Tapi hatinya mengatakan 4 ini berkuasa seluruh dunia. 2 muslim, 2 kafir. Yang muslim Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, Nabi Sulaiman pernah berkuasa seluruh dunia. Sama Dzulqarnain. Dzulqarnain dia berkuasa seluruh dunia. Yang kafir 1 Namrud. Namrud raja dan zaman Nabi Ibrahim. 1 lagi seorang raja Persia. Apa nama susah namanya? Saya nggak apa namanya agak susah. Seorang raja Persia, dia orang zalim juga, banyak membunuh kaum muslimin dari kalangan Bani Israel. Dibunuh oleh dia. Jadi 2 ini Pak, 4 ini, 2 muslim, 2 kafir. Nah, kenapa kalau Allah dalam urusan kekuasaan ini hanya jemaah sekalian yang yang pernah berkuasa di seluruh dunia ini hanya 4 orang dan 2-nya muslim, 2-nya kafir. Kenapa Allah buat seperti itu Pak? Allah pengen ngajarin sama kita urusan dunia ini, kafir dikasih, muslim juga dikasih. Kemuliaan kita itu bukan dari dunia. Karena urusan dunia, muslim dikasih, kafir juga dikasih. Kemuliaan kita itu dari iman dan amal soleh. Kemuliaan kita itu dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi bukan karena dunia kita mulia. Kalau dunia kita pakai untuk akhirat, kalau dunia kita pakai untuk bertakwa kepada Allah, maka Allah jadikan kita mulia. Tapi kalau dunia kita jadikan untuk bermaksiat kepada Allah, dunia kita berbuat untuk kezaliman, di dunia kita berbuat untuk kejahatan, hanya jemaah sekalian kufur kepada Allah, maka ini adalah kehinaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang kedua, Allah turunkan tentang Dzulqarnain dalam surat apa? Al-Kahfi juga, surat Al-Kahfi juga. Ya, yang ketiga Allah turunkan tentang surat Ar-Ruh. Ruh itu tentang di dalam surat Al-Isra. Ya. Dalam surat Al-Isra yas'alunaka 'anil ruh. Yas'alunaka 'anil ruh. Qul hiya min amri rabbi. Surah Al-Isra. Kalian bertanya tentang roh. Qul hiya min amri rabbi. Katakanlah roh itu perkara Tuhanku. Jadi manusia tidak tahu jelas tentang roh. Yang paling tahu tentang roh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ada kitab khusus tentang roh, Quran Imam Ibnu Qayyim, Ar-Ruh. Pembahasan tentang roh ada kitabnya. Kitab Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Tapi jemaah sekalian, maka setelah ini gagal, nggak berhasil. Akhirnya mereka membuat sebuah makar yang sangat luar biasa zalim, sangat luar biasa rusak. Apa itu? Ya, al-muqata'ah al-'ammah. Muqata'ah itu artinya embargo. Mereka melakukan embargo secara ekonomi, secara politik juga,
dan secara sosial. Embargo kepada Rasulullah dan Bani Hashim dan juga kaum muslimin. Hanya mas sekalian, sini dikatakan زادت حيرة المشركين إذا نفذت بهم الحيل ووجدوا بني هاشم وبني المطلب مصممين على حفظ نبي الله صلى الله عليه وسلم والقيام دونه كائنا ما كان فاجتمعوا في خيف بني كنانة من وادي محصب فتحالفوا على بني هاشم وبني المطلب ألا يناكحوهم. Jadi melihat kesungguhan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Bani Hashim dan Bani Muttalib itu keluarga Nabi, Pak. Kalau Hashim kembali kepada kakeknya Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Nah, kalau Muttalib ini bukan Abdul Muttalib, beda ya, jangan beda nih. Muttalib sama Abdul Muttalib beda. Ya, Muttalib itu saudaranya Hashim. Jadi Abdi Manaf punya dua anak, Hashim sama Muttalib. Nah, Hashim ini punya anak Abdul Muttalib. Sedangkan ini ada juga anak-anaknya. Jadi ini dua keluarga yang berbeda, tapi dekat mereka. Ya, bersatu, Bani Hashim dan Bani Muttalib. Ya, Bani Hashim dan Bani Muttalib. Nah, maka dua keluarga ini, Bani Hashim dan Bani Muttalib ini yang setia mendukung Rasulullah SAW, baik yang Muslim ataupun kafir. Bani Hashim dan Bani Muttalib ini yang Muslim banyak, seperti Hamzah, seperti Abbas nanti, kemudian beberapa. Tapi ada juga yang masih kafir mendukung Rasulullah SAW. Nah, karena kesungguhan mereka ini mendukung Rasulullah SAW, maka akhirnya orang-orang Quraisy berkumpul di sebuah pelataran daripada Bani Kinanah. Ya, mereka bersepakat, mereka berkoalisi, mereka bersepakat. Apa kesepakatan mereka? Alla yunakihuhum, jangan pernah menikahkan anak-anak mereka dengan anak-anak Bani Hashim dan Bani Muttalib. Tapi urusan nikah ini dibawa ya. Urusan agama sampai ke bawah, urusan nikah nggak boleh nikahin anak-anak mereka dengan anak Bani Hashim dan Bani Muttalib. Wala yubayyuhum, nggak boleh jual beli dengan mereka. Urusan jual beli nggak boleh. Wala yujalisuhum, nggak boleh duduk-duduk dengan mereka. Duduk-duduk sama mereka nggak boleh. Dengan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Wala yukhalituhum, tak boleh bergaul dengan mereka. Wala yadkhulu buyutahum, tak boleh masuk rumah mereka. Wala yukallimuhum, tak boleh bicara dengan mereka. Hatta yusallimu ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil qatli, sampai mereka menyerahkan Rasulullah agar dibunuh. Masyaallah. Tidak boleh nikahin anak mereka. Tidak boleh bicara dengan mereka, tidak boleh jual beli dengan mereka. Ya, pokoknya diembargo secara keseluruhan. Embargo secara keseluruhan, baik sosial, ekonomi dan politik. Semuanya diembargo hanya mas. Di Bani Hashim dan Bani Muttalib. Ya, di Syi'ab itu apa namanya? Syi'ab itu kayak gang gitu ya, kayak gang. Jadi ada satu gang, ada satu komplek lah kalau bahasa sekarang. Ya, kompleknya Abu Talib, Syi'ab Abu Talib. Jadi ada kompleknya Abu Talib ini, di sini berkumpul lah Bani Hashim dan Bani Muttalib. Mereka berkumpul di situ hanya jemaah sekalian, ya, nggak boleh tidak boleh dinikahin, tidak boleh diajak duduk, tidak boleh diajak bicara, tidak boleh dijual beli, tidak boleh dibantu dan yang lainnya. Wa katabu bidzalika sahifatan fiha uhudun wa mawathib. Maka mereka menulis kertas, ya, yang di situ ada perjanjian hadirin sekalian. Dan dalam perjanjian itu alla yaqbalu min Bani Hashim sulha abada, enggak boleh menerima damai dari Bani Hashim selamanya, wala ta'khudhu biha ra'fah, dan tidak boleh berlemah lembut dengan mereka hatta yusallimu lil qatl, sampai mau menyerahkan Rasulullah akan dibunuh. Maka dikatakan di sini, qala Ibnu Qayyim, dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, kata bahwa yang tulis sahifah ini, jadi ada kertas ditulis kemudian ditempel di atas Ka'bah. Jadi di dinding Ka'bah. Ini sebagai kesepakatan mereka. Siapa yang tulis ini?
Ada yang berkata Mansur ibnu Ikrimah ibnu Amir. Ada yang mengatakan yang nulisnya namanya siapa? Mansur bin Ikrimah. Ada yang mengatakan Nadir ibnu Harith tadi yang kita cerita tadi, siapa? Nadir ibnu Harith, ya, tokoh intelek tadi. Ada yang berkata dia. Ada juga yang berkata Buhaid ibnu Amir. Buhaid ibnu Amir. Fada'a alaihi Rasulullah SAW fasyullat yadahu. Yang benar, yang lebih tepat kata Imam Ibnu Qayyim, yang nulisnya adalah Buhaid ibnu Amir, ini yang terakhir. Maka baginda Rasulullah berdoa untuk orang ini. Buhaid ibnu Amir ini hadirin jemaah sekalian, Rasul berdoa khusus untuk dia karena nulis ini. Fasyullat yadahu, hadirin jemaah sekalian, maka buntung tangannya, lumpuh tangannya, karena doa daripada baginda Rasulullah SAW. Dia yang nulis Sahifah itu, perjanjian itu ditulis, dia ditempel di atas di dinding Ka'bah. Berapa lama hadirin jemaah sekalian? Ya, boikot ini berapa lama? 3 tahun namanya, 2-3 tahun. Hadirin jemaah sekalian, nggak boleh bicara, nggak boleh diajak duduk, nggak boleh jual beli, nggak boleh dibantu. Ya, dikatakan hadirin jemaah sekalian, ya, Rasulullah dan keluarganya Bani Hashim dan juga kaum muslimin ketika itu saking susahnya mereka nggak punya makanan, mereka makan daun-daun. Ya, makan apa? Daun. Sampai dikatakan hadirin jemaah sekalian, kotoran mereka seperti kotoran kambing. Kenapa? Karena makan daun. Gak ada makanan yang lain. Pengen beli gak bisa, gak boleh. Kadang-kadang mendapat makanan dari beberapa orang yang baik. Ya, ada beberapa orang baik, salah satunya Hakim bin Hazam. Ini orang baik, keponakan Khadijah. Hakim itu dia suka malam-malam nyelundupin makanan untuk tantenya Khadijah. Tapi kemudian ketahuan oleh Abu Jahal, ribut sama Abu Jahal. Karena kenapa? Ketahuan nyelundupin makanan untuk Khadijah binti Khuwailid, istri Rasulullah, tantenya. Ada juga beberapa orang yang lain mencoba masukin makanan, tapi kemudian ketahuan oleh Abu Jahal dan orang Quraisy, juga terjadi cekcok. Jadi begitu hadirin sekalian, 3 tahun ya, mereka tidak bisa makan apapun. Kalau nanti ada yang orang dari luar bawa, misalnya akan al-ashhurul hurum, bulan-bulan haram, itu banyak orang datang ke Mekah, ya, bawa dagangan. Orang ke Mekah bawa dagangan. Kalau orang luar kan, orang Mekah nggak bisa dibeli, betul nggak? MK bisa ngelarang kan. Jadi orang Mekah nggak mau jualan sama Bani Hashim. Tapi kalau orang dari luar kan nggak bisa dilarang, dia mau jual sama siapa terserah dia, ya kan? Maka biasanya bisa diambil dari ini. Orang luar yang datang ke Mekah dan jualan, beli kepada mereka. Tapi hadirin jemaah sekalian, setiap orang luar mau jualan barang ini, makanan atau apapun itu kepada Bani Hashim, hadirin jemaah sekalian, maka Abu Lahab sudah katakan kepada dia, jangan jual kepada Bani Hashim. Pada keluarganya sendiri Abu Lahab, jangan jual kepada Bani Hashim. Kalau Bani Hashim pengen beli mahal, berapapun itu jangan dijual, nanti saya beli. Berapapun yang engkau kasih harga, saya beli. Masya Allah. Abu Lahab ini, makanya kan yang dikecam oleh Allah itu bukan hanya dirinya Abu Lahab saja, tapi hartanya juga. Tabbat yada Abi Lahab wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Nggak ada manfaatnya hartanya dan apa yang dia usahakan, karena hartanya ini dipakai oleh Abu Lahab untuk menghalangi dakwah Nabi. Mau jualan kepada keluarga Rasulullah, Abu Lahab larang. Kalau kalian mau jual sama dia, jangan dijual. Berapa yang mereka mau beli, saya kasih harga lebih tinggi lagi. Untuk menghalangi orang-orang melakukan jual beli kepada Rasulullah SAW. 3 tahun seperti itu. 3 tahun seperti itu hadirin jemaah sekalian. Gak punya makanan, sampai sering ya kalau malam-malam itu terdengar suara tangisan bayi-bayi karena lapar. Anak kecil
suka nangis karena nggak ada makanan apapun selama 3 tahun. Masya Allah. Maka kalau kita lihat saudara-saudara kita sekarang ya di Palestina, Masya Allah. Saudara kita kemarin banjir Sumatera, Masya Allah, kesian banget ya. Sampai ceritanya ada yang makan, ada yang minum air banjir dicampur teh biar hilang baunya. Karena kenapa gak ada minuman tuh? Mudah-mudahan Allah berikan solusi secepatnya untuk mereka, insya Allah. Nah, tapi Rasulullah lebih daripada itu, Pak. Ya, bayangkan, nggak ada bencana, nggak ada apa. Kalau ini ada bencana, ini nggak ada bencana, nggak ada apa. Tapi dibuat persekongkolan untuk membunuh baginda Rasulullah SAW. Tapi hanya jemaah sekalian, walaupun dalam keadaan seperti itu, 3 tahun seperti itu, wa kana Rasulullah SAW wal muslimun, dan adalah Rasulullah dan orang-orang Islam yakhrujuna fi ayyamil musim, mereka tetap keluar di hari-hari musim, maksudnya apa? Dan di hari-hari musim haji. Fayalqawna nas, dan bertemu manusia, wa yad'unahum ilal Islam, dan tetap mengajak mereka untuk masuk Islam. Ya. Jadi walaupun bagaimanapun keadaannya, dakwah tidak pernah berhenti. Mau lapar, mau apa, gak pernah berhenti Rasulullah berdakwah. Tapi hanya nyamaskan, maka bagaimana ceritanya perjanjian ini kemudian dibatalkan. Naqdu sahifatul mitsaq. Ini kisah yang luar biasa. Setelah 3 tahun, ada beberapa orang di antara orang-orang Quraisy yang baik-baik, yang tidak setuju terhadap perjanjian ini, tapi mereka nggak bisa berbuat. Tapi sebenarnya mereka nggak setuju. Ya, mereka pengen perjanjian ini dibatalkan, dan mereka tidak pernah setuju dari awal terhadap perjanjian tersebut. Ada beberapa orang hadirin jemaah sekalian yang tidak setuju dan kemudian melakukan pembatalan terhadap perjanjian ini. Yang pertama hadirin jemaah sekalian, orang yang tidak setuju seseorang namanya Hisham ibn Amr. Ya. Hadirin jemaah sekalian, Hisham ibn Amr kemudian dia ini orang yang suka membantu Bani Hashim. Hisham bin Amr ini suka bantu Bani Hashim kasih makanan. Malam-malam datang kasih makanan biar mereka ya apa bisa makan dan yang lainnya. Malam-malam tapi sembunyi-sembunyi. Maka dia pergi ke rumah Zuhair ibn Abi Umayyah. Zuhair ini dari Bani Makhzum. Ya, Bani Makhzum ini keluarganya Abu Jahal. Zuhair yang dia temui namanya Zuhair. Tapi ibunya adalah Atikah binti Abdul Muthalib. Ibunya bibi Nabi, tante Nabi. Namanya siapa? Atikah. Bapaknya bukan, ya kan, karena nasab itu kan dari bapak. Dia bukan dari Bani Hashim, tapi ibunya dari Bani Hashim. Maka Zuhair tadi berkata kepada Hisham, Hisham berkata kepada Zuhair. Ya, dia berkata, wahai Zuhair, aradita an ta'kula at-ta'am, apakah engkau senang engkau bisa makan, wa tashrabu syarab, engkau bisa minum, sedangkan akhwaluka, saudara-saudara dari ibu. Akhwal itu namanya saudara-saudara dari ibu. Akhwal. Wa akhwaluka, dan saudara-saudara dari ibumu, ya engkau tahu bagaimana mereka, enggak bisa makan, enggak bisa apa-apa. Maksudnya kalau bahasa kita, wahai Zuhair, ente kan makan enak, minum enak, sedangkan saudara-saudaramu gak bisa makan. Ente gak pikirin nih gimana saudara-saudaramu. Maka kata Zuhair, waihak, celaka engkau. Fama asnau, gimana saya mau buat? Wa ana rajulun wahidun, saya cuma 1 orang aja, kata dia. Saya mau buat apaan? Gak bisa. Maka kata siapa tadi? Hisham, enggak 1 orang, ente berdua. Sama siapa? Sama saya. Jadi 2 orang yang dapat, Hisham dan Zuhair. Oke, kata Zuhair, saya mau ya membatalkan perjanjian ini, tapi siapa yang bisa bantu kita lagi selain kita berdua? Maka kata dia, ayo saya kasih tahu engkau orang yang ketiga. Maka mereka pergi kepada seseorang namanya Mut'im bin Adi. Ini
juga orang baik di antara Quraisy, Mut'im bin Ali. Maka kemudian dia berkata seperti tadi, wahai Mut'im, kau bisa makan di sini enak, sedangkan Bani Hashim, Bani Muthalib nggak bisa makan. Kata Mut'im, saya mau berbuat apa? Saya sendirian. Maka mereka berdua, inti nggak sendirian, inti sama. Kita saya juga sama, nggak setuju sama perjanjian ini. Kata Mut'im, ayo kita cari satu lagi. Siapa yang kira-kira mau? Maka mereka pergi kepada seorang namanya Abul Bakhtari. Abul Bakhtari. Abul Bakhtari sama suka nyelundupin makanan juga untuk keluarga Bani Hashim. Maka mereka berkata, wahai Abul Bakhtari, ente bisa makan, ente bisa minum, ente bisa istirahat. Sekarang sedangkan Bani Hashim, Bani Muthalib nggak bisa. Kata Abul Bakhtari sama, ya, saya mau berbuat apa? Saya cuma sendirian. Kata mereka, enggak, ente nggak sendirian. Ada Zuhair, ada saya, ada Hisham, ada beberapa orang. Kata Abul Bakhtari, coba kita cari satu lagi. Dapat satu lagi seseorang namanya Zam'ah ibn Aswad. Maka sama dikatakan seperti itu juga hanya jamaah sekalian. Akhirnya mereka sepakat, udah besok pagi kita ini, ada beberapa orang tadi, ya, Zuhair, pertama Hisham, kemudian Zuhair, kemudian Mut'im, kemudian Abul Bakhtari, kemudian Zam'ah ibn Aswad. Ada 5 orang. Ya, 5 orang ini ya, sepakat mereka besok pagi kita akan datangi Abu Jahal, datangi orang-orang Quraisy untuk menghentikan perjanjian yang zalim. Maka hadirin jamaah sekalian, akhirnya falamma asbahu, ketika pagi hari, maka mereka pergi semua ya, menuju Ka'bah. Ya, kemudian hadirin jamaah sekalian, mereka kemudian tawaf, fatafa Zuhair. Zuhair kemudian tawaf di Ka'bah selama 7 kali. Thumma aqbala 'ala an-nas, kemudian menghadap manusia. Jadi Zuhair tadi menghadap manusia, kemudian berkata, ya ahla Makkah, wahai ahlu Makkah, ya orang-orang Makkah, anaqulu ta'am wa nalbasu thiyab, apakah kita bisa makan? Bukankah kita bisa makan? Wa nalbasu thiyab, kita bisa pakai pakaian. Wa Banu Hashim halaka, sedangkan Bani Hashim hancur. La yubayi'una wala yubta' minhum, enggak bisa beli dan tidak bisa jual, enggak bisa jual beli. Bani Hashim ini, wallahi la aqud hatta tashqa hadhihi sahifatul khati'atul zalimah. Demi Allah, saya tidak akan duduk sampai saya akan sobek perjanjian yang zalim ini, kata dia. Maka Abu Jahal langsung berdiri, kadzabta, engkau berdusta, kata Abu Jahal. Wallahi la tashq, demi Allah jangan kau sobek. Maka ketika itu berdiri yang lain, Zam'ah ibn Aswad berkata, wallahi anta akdzab, kata Zam'ah, demi Allah engkau lebih berdusta lagi. Dia katakan, ma radina kitaban wa haitsu katabta, kami enggak pernah senang dengan tulisan dan perjanjian ini, kata siapa? Zam'ah. Berdiri lagi hatinya Mas Abul Bakhtari, shadaqa Zam'ah, ini Zam'ah benar. Jadi mereka bersekongkol gitu, seolah-olah mereka nggak pernah bertemu, padahal sebetulnya mereka sudah bertemu. Ya. Hadirin jamaah sekalian, akhirnya 5 orang ini yang berdebat dengan Abu Jahal, dan akhirnya hadirin jamaah sekalian, akhirnya Abu Jahal nyerah. Ya, karena memang 5 ini kasih tahu ini adalah kezaliman dan ternyata banyak yang lain yang mendukung mereka. Akhirnya mereka ingin menyobek perjanjian yang sudah mereka tulis di depan Ka'bah. Abu Thalib ketika itu datang karena diperintah oleh Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, wahai pamanku Abu Thalib, engkau datang ke sana. Rasulullah sudah kasih tahu, nanti ada rayap yang akan memakan perjanjian tersebut. Dia akan memakan habis perjanjian tersebut kecuali perkataan yang di situ ada nama Allah. Maka hanya mas sekalian, Abu Thalib terus kasih tahu kepada orang-orang, ini Muhammad sudah kasih tahu. Muhammad sudah kasih tahu. Perjanjian itu Allah sudah utus rayap, makhluknya rayap, untuk memakan perjanjian tersebut kecuali yang ada nama Allahnya. Yang ada nama Allahnya nggak dimakan rayap, tapi selain itu dimakan semua oleh rayap. Maka akhirnya nih orang-orang semua
ya baik yang setuju ataupun yang tidak setuju pergi Ka'bah melihat. Ketika mereka melihat jamaah sekalian, benar semua sudah dimakan rayap kecuali kata-kata Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah. Hanya kata-kata itu aja nggak dimakan rayap. Selain itu semua dimakan rayap. Kira-kira gimana Pak? Semua dimakan rayap, kecuali perkataan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ya, orang zalim tetap zalim. Walaupun mukjizat depan mata begitu, tetap gak mau masuk Islam. Ini Abu Jahal. Padahal mukjizat sudah di depan mata. Di depan mata, lihat, ini zaman sekarang, luar biasa. Nabi sudah katakan, itu nanti yang perjanjian itu akan dimakan rayap kecuali nama Allah. Dari mana Nabi tahu? Kan Nabinya jauh. Akhirnya mereka melihat benar semua perjanjian tersebut dimakan oleh rayap kecuali satu saja, perkataan Bismika Allahumma. Maka hanya jamaah sekalian setelah itu ya selesai sudah muqatta'ah itu, embargo itu. Selama berapa tahun? 3 tahun. Muqatta'ah al-'am. Embargo secara umum yang dilakukan oleh kafir Quraisy kepada baginda Rasulullah. Jadi kalau kita melihat sekarang Pak, ada negara Islam ya, di embargo biasa. Memang begitulah cara orang Quraisy ya, untuk menghancurkan pecah. Begitulah cara orang kafir untuk menghancurkan Islam. Begitulah cara mereka untuk menghancurkan Islam. Sekarang misalnya Palestina ya, kan di Faisal itu apa di Gurun. Bukan penjara terbesar di dunia Pak, Gaza itu Pak. Gaza itu penjara terbesar di dunia. Ya semua dikurung, nggak bisa masuk. Ya. Makanya kemarin kan kalau mau mengirim bantuan itu kan susah. Ya. Karena jalan yang paling mudah itu melalui Mesir, melalui Rafah. Ya, pintu Rafah itu ada pintu khusus untuk masuk ya, lewat situ katanya Pak. Tapi kan ditutup. Yang hebatnya negeri kita Islam, negeri mereka, tanah-tanah mereka, tapi buka tutupnya mengikuti perintah Israel. Rafah itu kan punya Mesir, pada perbatasan antara Gaza sama Mesir, yang punya Mesir. Padahal itu tanahnya mereka, tentara mereka, tapi buka tutupnya tunggu perintah Israel. Aneh, nggak masuk di akal kita. Kalau kata Israel, ya udah buka, ya tutup. Kayak sapi yang dicolok hidungnya gitu. Tarik, ya lepas. Luar biasa. Makanya kemarin masuk bantuan melalui atas ya, pakai udara. Karena nggak bisa lewat darat. Nggak bisa lewat darat. Subhanallah. Dan berapa tahun kalau baginda Nabi 3 tahun ya. Kalau Gaza dari tahun berapa itu? Pasal 2005 ya. Gaza itu diembargo, dikurung tahun 2005 ketika Hamas pertama kali menang di Gaza. Maka Israel kan waktu itu melakukan intifada kan, gerakan perlawanan rakyat. Gak mampu Israel untuk melawan gerakan perlawanan rakyat ini, akhirnya mereka melarikan diri dari Gaza. Baru kemudian ya, diembargo Gaza itu secara totalitas. Jadi memang begitulah cara-cara mereka untuk menghancurkan Islam. Tetapi kata Allah, yuriduna yudfi'u narallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka ingin yuriduna yudfi'u nurallah. Mereka ingin mematikan cahaya Allah biafwahihim, dengan mulut mereka. Jadi dimisalkan oleh Allah seperti orang pengen matikan diri. Biafwahihim, dengan ini aja mulutnya. Wallahu mutimmu, sedangkan Allah lah yang menyempurnakan cahayanya ya, walau karihal kafirun, walaupun orang-orang kafir itu tidak menyukai. Jadi hanya 3 tahun terjadi embargo kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin, wabil khusus kepada keluarga Nabi, yaitu Bani Hashim dan Bani Muttalib.
Karena Bani Hashim tidak semua Bani Hashim Islam. Tidak semua Bani Hashim Islam. Tapi mereka mendukung baginda Rasulullah SAW. Hanya dua saja di antara Bani Hashim itu yang nggak dukung Nabi. Hanya dua saja. Satu Abu Lahab. Abu Lahab jelas sampai mati nggak dukung Nabi. Abu Lahab. Ada satu namanya Abu Sufyan ibn al-Harith. Ini sepupu Nabi juga tidak mendukung Nabi. Abu Sufyan ibn al-Harith. Tapi alhamdulillah ini Abu Sufyan nanti masuk Islam. Setelah perjanjian setelah Fathul Mekah, sebelum Fathul Mekah dia sudah masuk Islam. Tapi yang lain hadirin sekalian mendukung Rasul walaupun belum Islam, mendukung Rasulullah SAW. Tapi kalau yang dua ini Abu Lahab sama Abu Sufyan bin Harits, ini dua orang, apalagi Abu Sufyan bin Harits ini Pak. Abu Sufyan bin Harits ini sepupu Nabi. Mukanya mirip Nabi. Jadi salah satu sahabat yang mirip Nabi SAW itu ada beberapa orang. Ya, orang-orang yang mirip muka secara fisik itu mirip Rasulullah itu ada beberapa orang. Salah satunya Abu Sufyan bin Harits. Ada lagi Ja'far bin Abi Thalib. Itu mirip Nabi SAW perawakannya. Tapi kalau Ja'far lebih luar biasa lagi. Ja'far itu Ja'far itu akhlaknya juga mirip Nabi. Jadi bukan hanya fisik, tapi akhlaknya juga mirip Nabi SAW. Ja'far bin Abi Thalib, saudaranya Ali Ja'far bin Abi Thalib. Ada lagi yang sangat mirip dengan Rodani, sangat mirip sekali dengan Rasulullah. Siapa itu? Hasan bin Ali. Siapa Hasan bin Ali? Cucu Rasulullah. Yang paling mirip dengan Rasulullah SAW yaitu Hasan bin Ali radhiyallahu taala, khalifah kelima setelah Ali bin Abi Thalib. Tapi tanazul. Dia cuma berkuasa 6 bulan saja. Setelah 6 bulan dia tanazul. Dia mengundurkan diri dari khalifah, diberikan kepada Muawiyah. Makanya Rasulullah pernah berkata kepada Hasan ini, kata Rasulullah, Hasan, engkau akan mempersatukan dua kelompok kaum muslimin yang berseteru. Hasan bin Ali radhiyallahu taala mirip sekali dengan Rasulullah secara fisik dan secara akhlak juga. Abu Sufyan ini juga mirip dengan Nabi, sepupu Nabi, saudara sepersusuan Nabi. Jadi ada beberapa orang yang pernah sepersusuan dengan Nabi SAW. Salah satunya Hamzah, ada sepersusuan Nabi. Yang kedua Abu Sufyan bin Harits. Abu Sufyan bin Harits sepersusuan dengan Rasulullah SAW. Sepupu Rasulullah SAW, tapi orang yang sangat keras menentang Nabi. Perang Badar ikut merangi Nabi. Ya, perang Uhud ikut merangi Nabi. Perang Khandaq ikut merangi Nabi. Masya Allah. Bahkan Abu Sufyan bin Harits orang yang paling sering buat syair untuk menyerang Nabi. Jadi dia ahli syair, dia suka buat syair untuk apa? Menyerang Rasulullah SAW. Makanya ketika dia masuk Islam, awal-awal dia masuk Islam, Pak Nabi itu nggak mau ngeliat muka dia, sakit hati kan? Ini bisa kita bayangin nih, orang lain aja dukung Nabi yang nggak ada hubungan keluarga, nggak ada apa-apanya. Orang lain ya, orang Madinah juga ada hubungan keluarga dengan Nabi, tapi siap berkorban dengan Nabi, jiwa, harta mereka korbankan untuk Rasulullah SAW. Ini ada saudara sepersusuan, sepupu juga, ya. Bahkan mukanya mirip dengan Rasulullah SAW, tapi tidak mau mendukung Nabi. Makanya waktu dia masuk Islam pertama kali, Nabi nggak mau terima, nggak mau lihat siapa itu Abu Sufyan. Kalau bahasa kita ngelengkos gitu ya, ngelengkos saja tapi dibiarin aja. Kata Abu Sufyan, ya Rasulullah saya mau masuk Islam, diam aja Nabi. Sampai depan Nabi, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia bilang kalau nggak salah kepada Abbas, ya jadi dia Islam. Ditinggalkan awal-awalnya begitu. Baru kemudian hanya jamaah sekalian ketika terjadi perang Hunain. Perang Hunain yang Nabi SAW di bawah lembah dilempari pakai batu itu, ya di lembah Hunain kan. Itu kan suatu nanti belajarnya masih jauh. Ya di lembah Hunain. Jadi Rasulullah ketika Fathul Mekah, setelah Fathul Mekah kan ada Bani Hawazin yang pengen menyerang Rasulullah SAW, nggak setuju. Maka Rasulullah kumpulkan pasukan besar, besar sekali, yang tidak pernah kaum muslimin punya pasukan sebesar itu sebelumnya. Tapi karena besar itu jadi penyakit. Nah ini pelajaran kita. Karena besar itu jadi penyakit. Maka mereka berkata,
lan nughlibal yaum, hari ini nggak mungkin kita dikalahkan. Kata-kata itu sedikit tapi berbahaya. Lan nughlibal yaum, hari ini kita tidak akan pernah dikalahkan. Masuk ke setiap hati-hati orang. Masya Allah. Maka mereka karena merasa pede dengan kekuatan mereka, hatinya jemaah sekalian, karena itulah dihancurkan, dilemahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ketika Badar jumlah mereka sedikit, tapi mereka yakin kepada Allah, Allah kasih kemenangan. Tapi ketika jumlah mereka besar, hatinya mereka, tapi mereka yakin dengan jumlah yang besar ini, ya Allah kasih pelajaran langsung mereka. Ketika mereka masuk ke lembah Hunain, dan nughlibal yaum, mereka bilang kita tidak akan pernah dikalahkan hari ini. Mereka masuk ke lembah Hunain, ya, tiba-tiba orang-orang ini dari atas sudah bersiap. Ya. Ketika masuk mereka ke lembah Hunain, dilemparin semua pakai batu dari atas, pakai panah. Maka pasukan itu tercerai-berai. Ya, pasukan tersebut dapat tercerai-berai. Wah, lari semua. Ontak-ontaknya lari, mereka lari, pokoknya tercerai-berai. Yang bersama Rasulullah itu cuma sedikit orang yang tetap bersama dengan Rasulullah SAW. Ya, Abu Bakar, Umar yang masih bersama Rasulullah, Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi, salah satunya Abu Sufyan bin Haris, sepupu Nabi tadi yang kita sebut. Ya, Abu Sufyan bin Haris, dia pegang ontak Nabi. Dilihat Nabi, siapa itu? Tanya Muhammad, itu Abu Sufyan. Wah, barulah Nabi kemudian menerima dia. Waktu dia melindungi Rasulullah SAW. Abu Sufyan bin Haris melindungi Rasulullah. Ketika orang buyar semua, bubar semua, maka Nabi panggil Abbas, wahai Abbas. Abbas ini suaranya gede, Abbas ini suaranya besar. Maka Nabi berkata, panggil mereka semua, ikutin perkataan Rasulullah. Jadi Rasulullah ngomong, Abbas ikutin untuk memanggil kaum muslimin. Dipanggil Rasulullah SAW. Ya wahai orang, ya ashabal Badr, wahai orang-orang yang ikut perang Badr, kemari semua. Ya ashab, wahai orang-orang yang pernah mengikuti perjanjian bukan perjanjian tidak dia bai'atul ridwan. Ya ashabas samura, bahasanya ya wahai orang-orang yang ya ashabas samura, wahai orang-orang yang ikut perjanjian bai'atul ridwan. Dipanggil Rasulullah SAW. Maka sahabat-sahabat dari Muhajirin dan Ansar mendekat kepada Rasulullah SAW, mendekat semua. Sampai dikatakan onta mereka nggak mau, dilepasin onta mereka, jalan kaki mereka. Ya, untuk labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Rasulullah. Datang semua. Dan kemudian perang Hunain ini mampu dikuasai oleh baginda Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Diceritakan oleh Allah dalam surat At-Taubah, wa yawma Hunain a'jabatkum kathratukum, dan perang Hunain ketika kalian bangga dengan jumlah kalian. Jadi ini Abu Sufyan bin Haris ini hanya mas kalian, dia saudara Rasulullah dari Bani Hashim, tapi tidak mau beriman di awal-awal. Ya, di awal-awal tidak mau beriman kepada Rasulullah SAW. Bahkan dia termasuk orang yang menentang Rasulullah. Selain daripada dua orang ini, yaitu selain daripada Abu Lahab dan Abu Sufyan bin Harith, Bani Hashim dan Bani Muttalib yang mendukung Rasulullah SAW. Walaupun terkadang mereka belum masuk Islam, nanti masuk Islamnya setelah Fathu Mekah atau yang lainnya. Tapi kebanyakan mereka tetap membela Rasulullah SAW. Tapi hadirin jemaah sekalian, itu saja pembahasan kita hari ini tentang muqatta'ah al-am, ya, tentang embargo kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada pertanyaan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma mungkin itu dari awal, ketika Rasulullah SAW itu sebelum menjadi Rasul, beliau kan berdagang dengan kemudian. Tapi setelah beliau menjadi Rasulullah, pekerjaannya atau penghasilannya beliau dari mana? Karena salah ini mungkin untuk saya sendiri, saya belum mengetahui dari mana. Karena kalau dalam Al-Quran itu bahwa Rasul Nabi dan Rasul itu
berjalan di bumi dan berdagang kalau mungkin itu kalau saya. Kemudian yang kedua tentang embargo tadi. Embargo itu bagaimana? Karena kan kalau misalnya kalau dari Jazirah Arab yang saya tahu sekarang ini kan bos begitu luasnya di Mekah ya sebetulnya. Bagaimana itu embargonya Pak? Embargo itu sama seperti apa yang dilakukan Israel, bahwa dia langsung tutup semua jalan-jalannya atau bagaimana? Terima kasih. Waalaikumsalam. Yang pertama, baginda Rasulullah memang berdagang sebelum Nabi jadi Nabi. Dia membawa perdagangan Khadijah ke Syam, kemudian mendapatkan untung besar, mendapatkan banyak hasil, sampai kemudian menikah dengan Khadijah. Setelah menikah dengan Khadijah, baginda Rasulullah SAW lebih kepada investor gitu Pak ya. Jadi tidak langsung terjun berdagang langsung, tidak ada tercatat Rasulullah ke Syam lagi kan. Ya, lebih kepada investor daripada harta Khadijah. Tapi ketika baginda Rasulullah SAW menjadi Nabi, itu semua hartanya dihabiskan untuk dakwah Rasulullah SAW. Khadijah itu semua hartanya habis untuk dakwah Rasulullah SAW. Makanya Nabi ketika dapat surat yang Mudaththir itu, qum fa'anzir, ya, bangun dan fa'anzir, berilah peringatan. Maka kata Nabi SAW berkata kepada Khadijah, laqad madha waqtar raha, sudah selesai waktu istirahat dulu kita. Jadi nggak sempat lagi ngurusin dagang, ngurusnya umat terus dah. Ngurusnya umat lah, umat aja. Tidak ada waktu dagang lagi Nabi SAW. Tuh, nanti bagaimana setelah di Madinah Nabi SAW dari mana makannya? Ya nanti banyak cara. Salah satunya dari ghanimah dan dari faid. Ya dari faid. Faid itu kan seperlima untuk Rasulullah SAW. Terserah Rasulullah mau diapain. Faid tahu faid? Faid itu harta rampasan perang yang tidak terjadi perang, namanya faid. Kalau ghanimah terjadi perang. Kalau faid itu tidak terjadi perang, maksudnya nggak sampai perang besar gitu, itu namanya faid. Nah itu seperlima untuk Rasulullah SAW. Bebas mau diapain aja Nabi. Biasanya dibagi-bagiin oleh Nabi SAW. Tapi ada sebagian yang dia sisihkan untuk keluarga Nabi, korma dikasih oleh Nabi ini untuk makan selama 1 tahun, ya dipersiapkan oleh Rasulullah SAW. Tapi setelah Rasulullah jadi Nabi sudah nggak sempat lagi ngurusin dagang. Nggak sempat lagi ngurusin dagang. Ngurusinnya apa? Ummah. Sahabat ada yang berdagang. Kalau sahabat kan beda-beda ya. Sahabat ada yang berdagang, ada yang petani, ada yang macam-macam. Tapi kalau Rasulullah enggak, ya sudah fokus. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah embargo. Nah, embargo itu bukan berarti kayak di Israel dikurung kayak Gaza sekarang, bukan. Tapi ketika itu jadi kan di Mekah ketika itu mereka ini tinggalnya itu kayak kita di komplek-komplek Pak, tapi kompleknya itu antar kabilah apa? Ya, jadi misalnya gini, ini kabilah Bani Hashim, Bani Muthalib satu komplek, satu kawasan lah, satu klaster lah. Ini pokoknya kabilah Bani Hashim sama Bani Muthalib tinggal di situ. Nanti kabilah Bani Makhzum tinggal di mana? Ini kabilah apa tinggal di mana? Itu sama di Madinah juga begitu. Madinah misalnya, oh ini kabilah Bani Najjar di sini, tempat Masjid Nabawi itu namanya Bani Najjar. Nanti Bani Ash'al di sini, nanti Bani ini perkampungan itu sesuai dengan kabilah masing-masing. Jadi dia baru ya udah nggak boleh jual beli kepada mereka ini, yang di komplek Bani Hashim dan Bani Muthalib ini nggak boleh. Nggak boleh jual beli, nggak boleh ngomong, nggak boleh duduk-duduk, nggak boleh menikahkan dan macam-macam. Seperti itu Pak ya. Yang lain coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya baca di bulan tentang Soimah, saudara sepupu Rasulullah itu menjadi teman bermain Rasulullah. Kenapa? Soimah, teman bermain Rasulullah masa kecil. Dia selama Rasulullah bermain,
dia sering menyanyikan dengan menyanyi menghibur Rasulullah. Yang isinya kira-kira mendoakan Rasulullah agar menjadi orang yang baik lah, masa depan yang bagus. Artinya dia Soeimah ini sudah berdoa pada waktu itu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah dia Islam? Bukan, jadi gini Pak. Kenapa orang Quraisy dan Arab ketika itu disebut musyrik? Musyrik itu artinya yang bersekutu, ada sekutu. Jadi bukan mereka tidak percaya kepada Allah, mereka percaya kepada Allah, tapi mereka juga percaya kepada Tuhan-Tuhan yang lain, makanya disebut musyrik. Jadi mereka percaya ada Allah Subhanahu Wa Taala, karena kan Jazirah Arab ini kan hasil dakwahnya Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Awalnya mereka itu Islam, tapi karena begitu lama tidak turun Nabi di situ, maka mereka kemudian jauh daripada agama. Nah, ketika mereka jauh daripada agama ini karena nggak ada Nabi, tidak ada yang berdakwah, akhirnya ada seseorang namanya namanya Amr bin Luhai Al-Khuzai. Amr bin Luhai ini yang membawa penyembahan berhala pertama kali ke Jazirah Arab. Jadi dulunya Jazirah Arab itu nggak nyembah berhala dulunya agama Nabi Ibrahim dan agama Nabi Ismail, Islam, Hanif. Nah, ketika ada penyembahan berhala ini, maka mereka menyembah berhala. Mereka yakin Allah yang menciptakan, tapi mereka juga yakin ada kekuatan lain selain Allah. Allah itulah berhala-berhala ini tadi, Lata, Uzza dan yang lainnya. Jadi terkadang mereka kalau perkataan mereka disebut Wallahi, demi Allah, mereka ini kok percaya Allah gitu? Memang percaya, tapi mereka selain mereka percaya kepada Allah, mereka juga percaya kepada berhala-berhala ya, yang mereka sembah. Jadi kadang-kadang memang suka begitu, mereka doa sama Allah, mereka bersumpah atas nama Allah, ya, tapi terkadang mereka bersumpah juga atas nama Lata wal Uzza. Kadang mereka berikan nama anak-anak mereka dengan nama-nama berhala ini, Abdul Lata, Abdul Uzza gitu-gitu. Ya, Abdul Ka'bah nggak boleh diganti oleh nggak boleh lagi nama-nama itu ya. Abdul Lata, Abdul Uzza. Nah, jadi dia bukan tidak percaya sama Allah, tapi percayanya sama Allah itu bercampur dengan kesyirikan. Jadi percaya sama Allah, percaya juga ya mirip-mirip kita sekarang kurang lebih misalnya percaya sama Allah, tapi percaya juga bahwasanya Nyi Roro Kidul memberikan syafaat, nah, gitu lah kurang lebih. Ya. Percaya sama Allah, tapi percaya juga bahwasanya gunung Kidul atau gunung Selamat atau gunung itu nggak mampu memberikan manfaat dan mudarat. Kurang lebih mirip-mirip seperti itu. Nah, kalau ini mereka memang ada, tapi mereka ada berhalanya kan, ada berhalanya, mereka sembah berhala itu, mereka berdoa kepada berhala itu, ya, dan juga mereka percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu Pak ya. Kalau pada masa sekarang berarti banyak seperti itu. Iya, cuma tidak separah Islam. Ya, kalau ada memang banyak begitu. Misalnya KTP-nya Islam, ya. Tapi misalnya Islam, ngakunya Islam, tapi misalnya nyembahnya ngasih saja di gunung, kan banyak begitu, ya kan? Ngasih saja di laut, walaupun tidak separah orang musyrik Quraisy dulu, tapi mirip-mirip begitu juga sama musyrik. Makanya disebut dengan musyrik. Musyrik itu percaya sama Allah, tapi percaya dengan kekuatan lain selain Allah. Jadi ada syirik, ada sekutunya Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu Pak. Ya, iya Pak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz atas kajian pagi ini. Terbayang oleh kita bagaimana susahnya zaman itu sangat embargo. Tadi di awal ya yang tadi kita bisa baca bahwa yang di embargo itulah Bani Hashim dan Bani Muttalib. Nah, Abu Lahab itu dari Bani Hashim atau dari Bani Muttalib itu pertama Ustaz. Kalau Bani Hashim dan Bani Muttalib di embargo berarti termasuk Abu Lahab juga embargo. Kalau saya lihat tulisannya embargo Bani Hashim dan Muttalib. Kemudian kita tahu bahwa Muttalib itu bukan Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu adalah
ponakannya yang dibawa dari Madinah kalau nggak salah. Nah, itulah yang kakek Rasulullah SAW. Abu Thalib yang anak di antaranya termasuk juga Abdullah yang bapaknya Rasulullah. Nah, yang saya ingin tanyakan, Abu Lahab ini apakah anak dari Hashim atau dari Muthalib itu pertama? Karena kan di sini dia tidak embargo, malah dia juga yang mengotori supaya orang embargo. Apakah yang diembargo itu khusus Muslim atau beberapa Bani Hashim yang mendukung Muslim itu? Terima kasih. Yang pertama Abu Lahab dari Bani Hashim. Nah, jadi Abu Lahab anaknya Abdul Muthalib. Jadi bukan Muthalib yang paman nih, Muthalib yang ponakan, yang Abdul Muthalib. Jadi Abdul Muthalib punya anak 10 laki-laki, 10 anak laki-laki. Dari Haris itu anak pertamanya. Kemudian ada Abdul Muthalib, ada Abu Thalib, ada Abdullah bapak Nabi, ada Hamzah, ada Abbas. Jadi dipastikan keislamannya cuma 2, Hamzah sama Abbas. Ini dipastikan keislamannya. Sedangkan Abu Lahab dipastikan kekafirannya. Abu Lahab. Nah, kenapa kok dia nggak diembargo padahal dia Bani Hashim? Karena dia mendukung muqatta'ah ini, embargo ini. Dia termasuk yang mendukung, bahkan dia kalau ada orang mau jualan ke Bani Hashim, dia yang cegah. Berapa ente mau jual sama saya beli. Jadi Abu Lahab dari Bani Hashim, bukan Bani Muthalib, dia Bani Hashimnya. Tapi dia kenapa tidak diembargo? Karena dia tidak mendukung Rasulullah SAW. Dia mendukung Quraisy. Dia mendukung tokoh-tokoh Quraisy ini untuk membunuh Rasulullah SAW. Gitu, Pak. Sedangkan yang lain kenapa diembargo? Karena walaupun mereka belum Islam, tapi mereka dukung Nabi. Karena kekerabatan, karena hubungan kekerabatan. Jadi mereka dukung Nabi SAW. Walaupun mereka belum Islam, nggak semuanya Islam. Nah, tapi mereka tetap mendukung Rasulullah SAW. Nah, itu. Dan akhirnya kenapa mereka diembargo? Karena mereka mendukung Nabi SAW, walaupun mereka belum Islam. Sedangkan yang lain, sedangkan Abu Lahab, kenapa dia tidak ikut diembargo? Karena dia bersama Quraisy dalam mengembargo bagi Rasulullah SAW. Gitu. Dan Abu Lahab ini orang kaya besar di Mekah. Abu Lahab ini orang kaya, sangat kaya. Jadi anak-anak Abdul Muthalib kan orang kaya, Pak. Orang Abdul Muthalib itu kayanya tuh luar, bukan kalau bahasa kita tuh old money, bukan orang yang setengah-setengah. Lo bayangin aja, dia pernah nyembelih 100 ekor unta untuk menggantikan Abdullah itu anaknya. Abdullah anaknya itu kan mau disembelih awalnya kan, mau disembelih, nggak jadi, tapi dia harus ditukar dengan 100 ekor unta. Kalau satu unta 30 juta nanti berapa? 3M. Habis begitu aja tuh 3 miliar. Tapi tetap nggak miskin juga Abdul Muthalib. Orang kaya besar Pak Abdul Muthalib ini. Dari anak-anaknya Abbas itu yang paling kaya. Di antara anak Abdul Muthalib itu yang paling kaya itu siapa? Abbas bin Abdul Muthalib. Tahu nggak Pak bisnisnya Abbas apa? Jadi orang kaya. Bisnisnya Abbas dulu apa? Rentenir. Dulu masih boleh ya. Waktu sebelumnya, setelah Rasulullah hijrah ke Madinah nggak boleh lagi, ditinggalkan oleh Abbas. Ya ketika nggak boleh baru jadi kayaknya dari mana? Makanya sekaya-kaya kita hari ini Pak, yang paling kaya adalah bankir. Dan mau kaya bagaimanapun kita, tetap yang paling kaya siapa? Bankir. Duit kita paling ke bank, maka tetap mereka yang paling kaya. Abbas bin Abdul Muthalib, ya, tapi sudah dilarang, ya sudah ditinggalkan. Ya, ketika riba ini haram, ditinggalkan semua. Ya, ini dulu sebelum hukum riba turun kepada Rasulullah SAW. Gitu lah ya. Cukup ya. Kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.